Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trina Danisrina dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran A 2018. Pada video kali ini, saya akan membuat video micro teaching pembelajaran mata pelajaran Keuangan Administrasi Perkantoran kelas 11 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, Ibu, oh iya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ketua kelas boleh dipimpin doanya. Silakan Kak Baik, Zeka. baik Ibu Trinada. Dan perhatian untuk teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang penggunaan anggaran ya. Dan hari ini kita akan membahas KD 3.6, yaitu menerapkan pendokumentasian bukti-bukti penggunaan anggaran. Tapi belum afdol kalau teman-teman, anak-anak maksud itu. Anak-anak belum on kamera semuanya ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak diharapkan untuk on kamera terlebih dahulu ya, karena Ibu ingin melihat wajah murid-murid Ibu yang cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. Oh iya, untuk absensi seperti biasa, untuk menambah semangat kita pada pembelajaran hari ini, untuk yang Ibu sebutkan namanya, maka kalian harus menjawab dengan semangat pagi, saya hadir Bu, gitu. Biar kita tambah semangat hari ini belajarnya. Setuju anak-anak? Setuju, Setuju, Bu. Bu. Setuju, Bu. Oke, yang pertama ada Wahyu Kazeka. Semangat. Hadir, Bu. Saya, Bu. Alhamdulillah. Rahel Marcelina. Semangat pagi, Bu. Hadir. Angelina Nabila Audrey. Semangat pagi, Bu. Hadir, Angelina hadir. Yang terakhir Yuliana Sarumaha. Semangat pagi, hadir, Ibu. Alhamdulillah, kayaknya Yuliana udah sehat nih. Minggu lalu kamu nggak masuk, katanya sakit ya. Sekarang gimana keadaannya? Sudah sehat, Ibu. Terima kasih doanya, Ibu dan teman-teman. Ya, alhamdulillah. Baik, kita langsung masuk ke materi ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin nge-review sedikit nih tentang materi yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, yaitu tentang penggunaan anggaran. Apa masih ada yang ingat tentang materi yang Ibu sampaikan minggu lalu? Saya, Ibu. Ya, apa Angel. tuh penggunaan anggaran, Angel? Penggunaan anggaran itu menyangkut masalah perencanaan anggaran belanja rutin, Ibu. Oke, betul. 100 untuk Angel ya. Nah, sekarang itu kita akan melanjutkan materi, yaitu menerapkan pendokumentasian bukti-bukti dari penggunaan anggaran. Kita langsung masuk pada materi. Yang pertama ada, Ibu izin untuk share dulu. Yang pertama itu ada pengertian dari dokumen. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan. Nah, kalau untuk contoh mudahnya itu, biasanya kita tahu yang namanya akta kelahiran, kartu keluarga. Nah, itu adalah contoh dokumen pribadi yang kita miliki. Tapi untuk perusahaan, biasanya dokumen-dokumen ini adalah berupa cek, bilet giro, kwitansi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengertian dari transaksi. Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyainya, baik itu bertambah ataupun berkurang. Nah, sebagai contoh yang mudahnya, kalian jika pernah pergi ke pasar, maka kita akan melakukan transaksi jual beli. Misalnya kalian ke pasar dengan ibu kalian, terus kalian beli sayur, Bu saya beli sayur. Nah, ibu penjual sayur memberikan sayur kepada kita. Nah, itu adalah contoh transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Namun kalau dalam perusahaan, contohnya adalah ketika perusahaan melakukan investasi misalnya kepada perusahaan lain. Nah, maka perusahaan akan mendapatkan tanda bukti dari perusahaan tersebut karena perusahaan telah melakukan investasi. Nah, itu disebut sebagai transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.
Selanjutnya adalah pengertian dari bukti transaksi. Bukti transaksi yaitu sebuah bukti yang tertulis atas setiap kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau suatu bisnis. Nah, pada bukti transaksi ini ada dua jenis ya anak-anak. Yang pertama ada bukti transaksi internal dan juga bukti transaksi eksternal. Pada bukti transaksi internal, suatu bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Seperti misalnya, pimpinan melakukan perjalanan dinas keluar kota. Nah, pasti pimpinan akan membeli tiket pesawat, tiket penginapan, konsumsi, dan sebagainya. Nah, bukti-bukti tersebut akan disebut sebagai bukti transaksi internal karena berhubungan dengan pihak-pihak yang berada pada perusahaan. Bukti transaksi eksternal adalah kebalikan dari bukti transaksi internal. Contohnya adalah faktur, kwitansi, nota debit, cek, dan sebagainya. Ini akan didapatkan oleh perusahaan ketika perusahaan melaksanakan transaksi dengan perusahaan lain atau dengan konsumen. Selanjutnya adalah alat-alat untuk pendokumentasian bukti transaksi. Nah, ketika perusahaan melakukan transaksi, maka perusahaan akan mendapatkan bukti-bukti transaksi. Nah, untuk mempermudah ketika nanti ingin dibuatnya laporan keuangan dan sebagainya, maka harus ada alat untuk menyimpannya. Yang pertama ada ordner. Ordner itu untuk menaruh berkas-berkasnya, guide untuk mengelompokkan dokumen-dokumen tersebut. Yang ketiga ada perforator untuk membolongkan kertas ya untuk ditaruh di dalam ordner tadi, dan juga slapper untuk menggabungkan antara bukti transaksi dan juga lembar untuk bukti kas masuk atau kas keluar. Nah, mohon diperhatikan baik-baik ya anak-anak karena materi ini akan Ibu praktikan pada minggu depan seperti apa yang telah Ibu sampaikan. Nah, ini ada contoh dari formulir bukti kas masuk dan juga bukti kas keluar. Yang pertama ada bukti kas masuk, yaitu yang bertuliskan KM, yang artinya adalah kas masuk dengan nomor yang akan diberikan saat penulisan lembar bukti tersebut. Yang kedua ada bukti kas keluar, yang bertuliskan KK dan nomor. Di sini juga tertulis nama perusahaan dan juga alamat, diterima dari siapa, banyaknya uang berapa, dan untuk melakukan pembayaran apa. Nah, sama di sebelah kanan juga bukti kas keluar sama ya anak-anak. Nah, untuk materi yang akan Ibu praktikan minggu depan adalah materi ini. Mengingat kondisi pandemi COVID-19, Ibu tidak bisa melaksanakan praktik secara langsung, padahal Ibu pengen banget melakukan praktik secara langsung. Karena kita bisa langsung menerapkan dengan media-media alat-alat ini untuk lebih memberikan kalian pemahaman dengan baik, dan kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Tapi berhubung dengan keadaan pandemi COVID-19 saat ini, Ibu akan memberikan kalian praktik hanya berupa lembar yang akan Ibu siapkan nantinya, dan kalian hanya perlu untuk mengisi bukti kas masuk dan juga bukti kas keluar dengan soal yang Ibu berikan pada minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Nah, materinya hanya sampai di sini ya anak-anak. Ibu akan memberikan waktu kalian 10 menit pada minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Kemudian kalian akan menjawab pada lembar yang telah Ibu sediakan, yaitu berupa Microsoft Word ya anak-anak. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Iya, boleh. Silakan Anggi. Untuk pengerjaannya itu menggunakan Microsoft Word atau bagaimana, Bu? Iya, jadi nanti minggu depan kita akan join Zoom terlebih dahulu, kemudian Ibu akan mengirimkan soalnya pada chat room Zoom. Nah, Ibu akan berikan waktu 10 menit ya, untuk kalian mengerjakan soal praktik yang Ibu berikan. Sudah cukup jelas, Anggi? Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, Bu, cukup jelas. Terima kasih, Bu. Iya, ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Ibu. Oke, silakan Daviza. Berarti nanti praktiknya dikerjakan sambil kita Zoom ya, Ibu? Iya, betul. Karena mengingat kondisi pandemi ini, supaya kegiatan lebih efektif dan kalian tidak bertanya dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya, maka kegiatan praktiknya akan tetap sambil Ibu pantau melalui Zoom ya, dan soalnya akan Ibu berikan, begitu juga dengan lembar dari soal yang akan Ibu berikan. Sudah cukup jelas, Daviza? Sudah, terima kasih, Ibu. Ya.
Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Karena Ibu tidak akan memberikan kesempatan untuk bertanya ya pada pertemuan selanjutnya, karena kita akan langsung melaksanakan praktik. Baik, Ibu rasa waktu pertemuan kita udah hampir habis, jadi sudah hampir selesai. Jadi Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Ibu ingatkan kembali bahwa kita akan melaksanakan praktik minggu depan melalui Zoom, dan Ibu akan memberikan soal melalui room Zoom, kemudian kalian menjawab dan mengirimkannya langsung kepada Ibu melalui email. Dan kemudian kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya ya anak-anak. Baik, semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa belajar ya anak-anak untuk praktik kita minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video micro teaching pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.